Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Pratiwi dengan NIM 25170510054. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai catur Purusate, khususnya pada isu sukses di usia muda dengan judul Mengejar Arta Melupakan Dharma, Jebakan Sukses di Usia Muda. Adapun hal pertama yang akan saya presentasikan mengenai isu sukses. Fenomena pengusaha sukses sering kali dibuktikan dengan deretan angka di rekening bank, kepemilikan aset mewah, atau pencapaian karir di usia muda. Namun, di balik tirai kemegahan ini, seringkali pengusaha tersebut merasakan kehampaan batin, konflik sosial yang keras, dan kehilangan arah spiritual. Nah, dalam tradisi Hindu, tujuan hidup manusia disebut dengan catur Purusate. Ketidakseimbangan yang dialami oleh pengusaha tersebut bukanlah karena ia memiliki terlalu banyak kekayaan, namun karena ia kehilangan dasar moral dalam melaksanakan tujuannya. Dan tujuan akhirnya itu bukan berupa moksa yang seharusnya mendasari pencapaiannya. Di sini adapun bagian-bagian dari catur Purusate. Yang pertama, dharma. Dharma itu adalah kebenaran dan kebijakan. Dharma adalah hukum kodrat, etika, dan kewajiban moral yang menjaga keteraturan dunia. Tanpa dharma, kehidupan akan kehilangan kompas etisnya. Dan yang kedua itu adalah arta, materi atau sarana. Ini adalah berupa alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Arta ini bersifat netral, ia akan menjadi berkah jika didapat dengan benar, dan akan menjadi beban jika dijadikan tujuan semata. Bagian yang ketiga yaitu adalah kama, keinginan dan kesenangan. Dorongan emosional dan fisik manusia untuk menikmati keindahan dan kebahagiaan duniawi. Dan yang terakhir adalah moksa. Moksa itu adalah tujuan akhir umat beragama Hindu berupa kebebasan spiritual. Tujuan tertinggi yaitu kebahagiaan abadi dan pembebasan dari keterikatan duniawi atau jagadita dan moksara. Nah, apa sih penyebab dari seorang pengusaha sukses itu malah merasa kehampaan dalam dirinya dan merasakan konflik-konflik sosial? Itu adalah karena ketidakseimbangan antara tujuan dengan kompas moralnya. Dan saya rangkum hal tersebut menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, arta yang terlepas dari bagian dharma. Akibat dari tidak berlandasan dengan dharma, kama menjadi tidak terkendali yang membuat timbulnya suatu masalah, itu dengan menjadikan arta sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah kama yang tidak terkendali. Dengan tidaknya berlandaskan dengan dharma, kama menjadi tidak terkendali. Keberhasilan hanya dapat diukur melalui materi saja. Dan keberhasilan materi biasanya diikuti oleh kemudahan hidup dalam memenuhi keinginan atau kama. Yang tanpa berlandaskan dharma ini akan menjadi sesuatu yang harus terus terpenuhi, dan kama itu pun akan menjadi rakus. Lalu yang ketiga adalah kehilangan makna tujuan akhir untuk mencapai moksa. Kehilangan arah spiritual berarti pengusaha tersebut melupakan tujuan akhir hidupnya, yaitu adalah untuk mencapai moksa. Nah, bagaimana sih cara menanggulanginya? Jadi cara menanggulangi permasalahan tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan dengan moralnya. Bagi seorang pengusaha, cara ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, di pagi hari.
dengan memulai hari dengan meditasi atau doa. Ini adalah cara untuk membangun ketenangan batin sebelum terjun ke dunia bisnis yang penuh dengan kompetitif. Yang kedua, di siang hari, menjalankan bisnis dengan integritas tinggi dan harta yang dihasilkan akan membawa aura positif bagi kehidupan dan orang di rumah. Lalu yang ketiga, pada sore hingga malam hari, menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga, menjadikannya sebagai tempat untuk berpulang sehingga beban pekerjaan ini, kebahagiaan bukannya membawa kesedihan. Lalu yang dapat dilakukan secara rutin adalah melakukan yardnya bersama keluarga untuk mempererat rasa kebersamaan sehingga konflik ego perlahan terkikis oleh empati. Setelah itu kita akan memahami bagaimana sih definisi sukses yang sejati. Jadi definisi sukses yang sejati itu bukanlah kesuksesan yang berupa materi saja, namun juga keseimbangan antara tujuan duniawi dengan tujuan kita sebagai umat beragama Hindu. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah keberlimpahan yang membawa kedamaian. Jadi sekian materi mengenai mengapa catur pura satu itu harus seimbang dalam hidup. Mari jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pengusaha yang bukan hanya sukses di dunia namun juga di akhirat. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.